Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di mata kuliah basis data. Kali ini kita masih berbicara terkait dengan normalisasi data. Oke, sebelumnya mari kita awali dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan diawalinya lafal basmalah tadi akan menambah pengetahuan kita setelah nanti kita belajar pada pertemuan ini. Semoga semuanya Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita saling mendoakan saja. Oke, kita lanjut saja. Jadi pada pertemuan ini saya masih membahas normalisasi data. Pada kesempatan yang lalu saya baru memberikan slide sebagai bahan bacaan tanpa ada suaranya. Dan kali ini saya akan memberikan penjelasan secara singkat terkait dengan slide yang telah saya bagikan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan normalisasi data. Oke, kita lanjut saja. Ya, normalisasi. Apa itu normalisasi? Pastinya Anda semuanya sudah membaca ya. Jadi normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi. Redundansi itu apa? Data ganda ya. Apa namanya? Di sini ada bahasa di sini mengelompokkan atribut. Nah, atribut terkait dengan atribut pada pertemuan sebelumnya lagi sudah kita bahas ya, ada atribut multi value ya, atribut bernilai ganda, atribut turunan dan sebagainya. Itu silakan nanti direview kembali materinya jika ada yang lupa ingat ya, silakan dipelajari lagi, dimantapkan lagi pemahamannya terkait dengan atribut ya. Jadi intinya di sini untuk membentuk sebuah relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik. Dan normalisasi ini adalah sebuah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity atau ketidakjelasan data ini bisa dihilangkan karena dengan membentuk struktur basis data yang jelas ini akan menjadikan susunan data itu jelas. Misalnya kemarin kita sudah membahas ada dosen, misalnya akan ada kode dosen, ada nama dosen ya. Kode dosen, nama dosen ini ya kodenya sekian atau sebaliknya kode dosen ini yang namanya si A kan begitu. Ya, oke. Lanjut. Kemudian tujuan normalisasi. Mengapa kita perlu normalisasi? Kenapa kita tidak langsung membuat tabel sesuai dengan kebutuhan? Nah, ini dia. Ya memang kita membuat tabel itu sesuai dengan kebutuhan, tapi ketika tidak mengikuti kaidah yang baik, ya, tidak mengikuti kaidah pembuatan tabel yang baik, maka dalam pengembangannya nanti, dalam pengembangan database-nya ini akan menjadi rancu ya. Jadi kalau misalnya kita membuat aplikasi atau mengembangkan sistem database-nya, ketika kita membuat aplikasi ini, oh kita bikin aja tabelnya. Ketika dikembangkan lagi, butuh aplikasi untuk fitur, aplikasinya sama, tapi ada pengembangan fiturnya, oh bikin aja lagi tabelnya. Nah, padahal di tabel yang sebelumnya sudah ada informasi yang dibutuhkan juga pada fitur yang berikutnya, ya, pada fitur yang pengembangan berikutnya. Nah, ini akan terjadi kerangkapan data atau yang tadi disebut dengan redundansi ya. Oke, kemudian untuk mengurangi kompleksitas juga ya. Jadi misalnya dalam mengembangkan sebuah sistem informasi akademik, di sana kan ada banyak informasi ya dari ya seluruh sivitas akademik ya, dari misalnya mahasiswa, dosen, mata kuliah, kemudian nanti untuk menentukan jadwal juga ada ruang, jamnya dan seterusnya. Nah, kalau ini kita atur dengan baik relasinya, maka kompleksitasnya tidak begitu ruwet ya, tidak begitu rumit, begitu kira-kira. Ya, oke. Kemarin juga kita sudah
mengenal ada atribut sederhana. Atribut sederhana itu nilainya atomik ya, jadi tidak bisa dipecah-pecah lagi. Pada pembahasan atribut yang lalu kan ada juga atribut yang perlu kita pecah, misalnya supaya dia nilainya atomik gitu ya. Nah, ada atribut misalnya alamat. Mahasiswa ada atribut di tabel mahasiswa, ada atribut alamat. Alamat padahal di sana mengandung informasi misalnya nama jalan, nomor rumah, kota, misalnya kan begitu. Nah, ini bisa dipecah lagi. Nah, kan gitu ya. Oke, jadi supaya kompleksitasnya menurun pastinya. Nah, kemudian untuk mempermudah pemodifikasian data ya, supaya lebih mudah. Lanjut. Nah, proses normalisasi ini bagaimana? Nah, dari mulai data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Nanti ada beberapa tingkatan dalam proses normalisasi. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Ya, oke. Jadi sekali lagi pada pembahasan ini saya agak singkat saja. Nanti silakan jika ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan ditanyakan melalui grup WA. Kemudian berikutnya tahapan normalisasi di sini ya. Tahapan normalisasi itu dimulai dari yang paling ringan. First normal form ya, bentuk normal pertama hingga paling ketat itu bentuk normal kelima. Namun saya pernah secara langsung menanyakan pada seorang developer yang mana mungkin tidak perlu saya sebut namanya ya di sini. Dia developer yang cukup besar juga, tingkatnya sudah ya nasional lah minimal ya gitu ya. Untuk mengerjakan proyek-proyek dari bidang kesehatan di rumah sakit, kemudian di Pemda-Pemda di Kalimantan, di Papua dan sebagainya ya. Bahwasannya terkait dengan normalisasi ini di lapangan itu walaupun di sini ada sampai 5 tahapan, biasanya cukup dengan tahapan ketiga saja ini sudah bisa diterapkan ya. Namun karena di sini Anda belajar ya, saya kira perlu juga Anda untuk mengetahui sampai bentuk normal yang kelima. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di poin yang kedua ini, biasanya hanya sampai pada tingkat third normal form ya, atau pada nanti di sini ada PCNF atau Poisson normal form ya, karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik nantinya. Adapun urutannya ini dari first normal form, second normal form, third normal form, fourth, sebelum fourth ada Poisson normal form, ada fourth normal form, dan fifth normal form. Oke, kita lanjut. Nah, lanjutannya di sini, jadi diawali dari bentuk tidak normal, artinya tabel tidak normal atau tabel universal istilahnya ya. Ini bisa diistilahkan dengan tabel universal. Nah, ini pada tabel yang tidak normal ini atau tabel universal ini kita pertama menghilangkan perulangan grup. Nah, sehingga didapatkan bentuk normal yang pertama. Nah, di bentuk normal yang pertama ini seluruh atribut itu harus bernilai atomik. Tidak boleh bernilai masih tidak boleh masih dalam kondisi bisa dipecah lagi, misalnya seperti tadi alamat kan gitu ya, ada informasi nama jalan, nomor rumah, kota kan begitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk menuju pada normal form yang kedua, second normal form, maka kita perlu menghilangkan ketergantungan parsial, ketergantungan sebagian. Jadi hanya ada satu primary key. Ya, hanya ada satu kunci primer. Nah,
Ini. Kemudian setelah didapatkan normal form yang kedua, untuk mencapai normal form yang ketiga, selain tadi kan kalau jadi normal form yang kedua hanya ada satu kunci primer. Nah, nanti kemungkinan masih ada atribut yang lain yang punya ketergantungan selain pada kunci primernya. Dia punya ketergantungan tapi dengan atribut yang lain yang bukan kunci primer. Misalnya di tabel mata kuliah kan ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosennya siapa. Nah, di sana ada kode dosen, ada nama dosen. Nah, di sini ada ketergantungan transitif. Nama dosen tadi itu tergantung pada kode dosen. Di mana tabel mata kuliah ini kan primary key-nya kan kode mata kuliahnya. Ya, di tabel mata kuliah ada 4 kolom ya, ada 4 kolom, 4 atribut. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode dosen dan nama dosen. Nah, seluruhnya ini kan tergantung pada primary key-nya, kode mata kuliahnya. Nama mata kuliahnya apa? Oh, kodenya ini. Kan gitu, sama semuanya. Kode dosen apa? Mengajar mata kuliah apa? Nah, mengacu pada kode yang sama, kode mata kuliahnya. Nah, namun di sini ada nama dosen. Nama dosen pasti kan mengacu pada kode dosen yang berbeda-beda. Walaupun mengajar pada mata kuliah yang sama, kode dosennya berbeda. Nah, artinya nama dosen nama dosen itu tergantung pada kode dosen. Padahal kode dosen bukan primary key. Nah, misalnya begitu. Ya, oke. Kemudian nanti di sini menghilangkan anomali hasil dari ketergantungan fungsional nanti dan seterusnya, menghilangkan ketergantungan multi value ya. Jadi sampai yang ketiga saja sudah cukup sebenarnya ya. Oke. Jadi dari yang ketiga ke Boyce code normal form ini membutuhkan ini menghilangkan anomali-anomali dan seterusnya begitu. Ya. Jadi di lapangan ya, ini menurut hasil survei saya juga ketika bertanya pada seorang developer yang sudah tingkat nasional, itu pada bentuk normal ketiga ini sebetulnya sudah cukup untuk diterapkan dalam pembuatan basis data secara fisik ya. Adapun langkah-langkah berikutnya, nah ini untuk dari BCNF ke normal form keempat, maka menghilangkan ketergantungan multi value dan seterusnya nanti akan dibahas. Oke, ya kita lanjut. Nah, di sini sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau dengan kata lain dikatakan normal itu jika memenuhi 3 kriteria berikut ini. Yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman. Lossless join decomposition artinya apa? Setelah tabel tersebut diuraikan atau didekomposisi menjadi tabel-tabel baru yang lebih kecil ya, maka tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis ketika dilakukan yang namanya join table. Ketika digabungkan lagi dengan menggunakan query nantinya, itu akan menghasilkan informasi semula seperti tabel universal, seperti tabel aslinya. Ya, cuma dipecah-pecah. Fungsinya apa tadi? Sudah di awal sudah dibahas bahwasannya fungsi dari normalisasi untuk supaya kompleksitasnya berkurang, kerangkapan datanya bisa dihilangkan begitu. Kemudian yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Dependency preservation ya. Ketika ada perubahan data. Misalnya tadi di tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah, kode mata kuliahnya MK1, nama mata kuliahnya basis data, kode dosennya D1, nama dosennya Lahen misalnya. Ketika MK1 dengan nama mata kuliah basis data pengampunya berbeda, diganti misalnya menjadi D2, Pak Ferry misalnya. Nah,
ini ketergantungan fungsionalnya tidak hilang kan gitu, tidak berubah ya, tetap terpelihara. Nah, nanti kita akan coba. Kemudian tidak melanggar Boycott normal form. Ini akan dijelaskan kemudian. Tapi saya tadi sudah sampaikan dalam bentuk normal form yang ketiga sudah cukup untuk diterapkan untuk membuat database secara fisik. Lanjut. Nah, jadi jika kriteria ketiga tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga ya. Jadi kriteria BCNF tidak terpenuhi, maka minimal yang ini. Karena sudah cukup untuk bisa diterapkan. Sudah memenuhi kriteria tabel yang baik gitu ya. Lanjut. Nah, ini contohnya. Ini ada contoh tabel personil. Ini relasi tidak normal. Kenapa tidak normal? Misalnya ini ID personilnya I102, tanggal lahirnya sekian. Karakteristiknya apa? Tinggi badan, berat badan, rambut, warna rambut. Yang kedua juga sama, tinggi, berat, warna rambut. Nah, jadi kita akan ubah relasi normalnya menjadi seperti ini. Jadi dari karakteristik ini diubah menjadi atribut. Ya, ini tinggi, berat badan, warna rambut. Nah, gitu ya. Oke. Jadinya seperti ini. Ini contoh. Kemudian lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas tabel universal. Tabel universal atau start table ini adalah sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Bukan merupakan tabel yang baik, tapi ini ya. Oke, jadi tabel keseluruhan ya, berisi seluruh data ya yang saling berhubungan. Misalnya seperti apa tabel universal itu? Nih misalnya, ada nomor mahasiswa sekian, misalnya katakanlah ini kalau di kita name ya, oke. Nama mahasiswanya, jurusannya, kemudian ini kode mata kuliah yang diambil, ternyata dia misalnya mengambil 2 mata kuliah, ini nama mata kuliahnya, kode dosennya, ini nama dosennya, B104 di sini juga si Bakri juga ya, mahasiswa kedua juga ngambil mata kuliah B104 dengan dosen yang sama kan begitu. Nah, ini tabel universal. Ini bentuknya apa namanya? Masih berupa kelompok. Ini kan per mahasiswa kan begitu ya. Oke, tabel universalnya seperti ini yang merangkum seluruh kelompok data. Lanjut. Nah, sebelum kita membahas bagaimana itu normalisasi bisa diterapkan, sebelumnya kita mencoba membahas yang namanya fungsional dependensi dulu ya. Oke, atau ketergantungan fungsional ya. Oke, misalnya di sini ada notasi seperti ini. Kalau notasi seperti ini, kalau di notasi matematika ini kan implikasi ya. Jika A maka B kan begitu. Ya, artinya apa? Misalnya A dan B ini adalah sama-sama atribut dalam sebuah tabel. Kalau begini berarti apa? Secara fungsional A menentukan B, atau kalau dibalik B itu tergantung pada A. Misalnya, jika hujan maka pakai payung, kan gitu kan? Artinya yang atribut yang B ini yang memakai payung ini tergantung pada A, kondisinya hujan benar atau tidak, kan begitu. Ya, jadi berarti secara fungsional A menentukan B. A hujan maka menentukan B. Kondisinya hujan atau tidak, nah, kan begitu ibaratnya. Ya, jika hanya di sini jika dan hanya jika dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. Ya, jadi ini adalah kebalikan dari notasi sebelumnya. A tidak menentukan B atau B tidak tergantung pada A, begitu. Ya, ini fungsional dependensi. Lanjut. Nah, bagaimana penerapannya pada tabel misalnya seperti ini? Fungsional dependensinya apa berarti di sini? Contohnya berarti NRP ini adalah name ya. Nah, name menentukan nama mahasiswa. Berarti NRP
menentukan nama mahasiswa. Kalau nilai berarti dari apa? Berarti nama mata kuliah dan NRP. Artinya mata kuliah yang diambil oleh NIM ini nilainya A, kan begitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, begini jadinya. Ya. NRP menentukan mahasiswa karena untuk setiap nilai NRP atau NIM-nya ini yang sama, maka nilai nama mahasiswanya atau nilai pada atribut nama mahasiswa juga sama. Di mata kuliah apapun misalnya ketika Anda melihat KHS, ketika NIM-nya belakangnya 001 ya namanya si A. Ketika namanya 002 ya namanya si B, misalnya kan begitu. Artinya NRP menentukan nama mahasiswa atau nama mahasiswanya itu siapa, itu tergantung pada NRP-nya. Nah, kalau dibalik kan begitu. Nah, begitupun nilai huruf, ya, nilai huruf ditentukan oleh apa? Ya ditentukan oleh nama mata kuliah dan NRP. Nama kuliahnya apa? Mahasiswanya nomor berapa? Nah, dengan gabungan dua atribut ini maka bisa menentukan nilai hurufnya, ya. Tergantung karena atribut nilai huruf tergantung pada nama mata kuliah dan NRP secara bersama-sama. Karena ketika nilai hurufnya itu berapa sih? Nama mahasiswanya siapa? Oh, NRP yang belakangnya 001. Ini, oh nilainya B. Oh, nanti dulu. Mata kuliahnya apa? Yang bahasa Indonesia atau yang struktur data? Oh, yang struktur data. Oh, berarti nilainya A. Artinya nilai huruf ini tergantung pada nama kuliah dan NRP-nya. Jadi kalau dinotasikan begini. Ya. Oke. Gitu ya. Nah, kalau prime apa namanya? Atribut atau maaf primary key yang terdiri dari dua atribut semacam ini itu disebut dengan composite key. Nah, jadi key-nya itu terdiri dari lebih dari satu atribut. Ya, begitu ya. Oke. Nah, jadi nama mata kuliah itu tidak menentukan NRP. Begitupun sebalik NRP itu juga tidak menentukan nilai huruf. Karena kalau NRP menentukan nilai huruf, nah nanti ada ambigu. Ketika NRP yang ini kok nilai huruf yang di bawah ini kok nilai hurufnya B, nah kan ambigu. Gitu ya. Oke. Nih, fungsional dependensi. Lanjut. Nah, contoh fungsional dependensi 1, ini ada contoh lagi, andaikan ada tabel. Tabel, nama tabelnya nilai. Di dalam tabel nilai ada 3 atribut. Yang pertama, name, nama mata kuliah, maaf 4 ya, semester dan nilai. Atribut kuncinya apa? Nah, atribut kuncinya di sini berupa composite key, yaitu gabungan dari 3 atribut, yaitu name, nama mata kuliah, dan semester. Ya, maka fungsional dependensinya bisa dituliskan begini. Ini mohon maaf kurang tanda kurung kurawal ya, diapit tanda kurung kurawal ini. Nah, jadi NIM nama MK semester menentukan nilai. Jadi nilainya apa? Oh, nilainya A. Nilai A ini punya NIM berapa? 01. Nanti dulu. Nilai A ini punya NIM 01 untuk mata kuliah apa? Oh, untuk mata kuliah basis data. Loh, basis data di semester berapa? Nah, jadi makanya di sini atribut name, nama mata kuliah, dan semester ini dijadikan satu sebagai atribut kuncinya. Begitu ya. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah dibahas ini bentuk-bentuk normalnya dari tahap 1, tahap 2, 3, boys code 4 dan 5 ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini aturannya. Nah, tadi kan sudah disebutkan ditunjukkan contoh tabel universal ya kan begitu kan yang berisi kelompok data ya yang merangkum seluruh kelompok data yang ada gitu ya. Oke. Nah,
tabel universal itu bentuknya tidak normal. Nah, untuk memenuhi kriteria first normal form, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, tidak adanya atribut multi-value. Atribut komposit ya merupakan gabungan atau kombinasinya. Contoh atribut komposit apa ya? Alamat misalnya. Ada nama jalan, nomor rumah, atau nama jalan, nama kota misalnya kan begitu. Nah, kemudian first normal form juga di sini mendefinisikan atribut kunci. Jadi harus ada atribut kuncinya atau primary key-nya, kunci utamanya. Dan setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik. Ya, karena tadi mengacu pada poin yang pertama juga tidak adanya atribut komposit. Ya, tidak dapat dibagi-bagi lagi. Contohnya tadi alamat ya harus dipecah. Nama jalan, nama kota misalnya. Gitu. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita contohkan dulu di sini ya. Misalnya di sini ada nama mahasiswa dengan NRP sekian dan hobinya. Nah, di sini ada tabel mahasiswa lengkap dengan hobinya. Nah, boleh seperti ini tabelnya, tabel universalnya ya, atau seperti ini. NIM sekian, namanya Heri Susanto, hobi pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Karena ada yang punya 3 hobi, ada yang punya 2 hobi. Nah, yang punya 2 berarti di kolom hobi 3 kosong. Nah, ini tidak memenuhi syarat normal form yang pertama. Ya, gitu. Nah, untuk memenuhi itu, maka bagaimana? Nah, kan ini harus ada primary key-nya. Kan gitu ya. Oke, sehingga menjadi seperti ini. Nah, kita jadikan 2 tabel. Ya, NRP sekian, nama mahasiswa siapa. Nah, tadi apa namanya? Walau tabelnya ini istilahnya didekomposisi atau diuraikan kan begitu. Walaupun sudah didekomposisi, tetap bisa apa namanya mengembalikan informasinya seperti semula. Mahasiswa dengan nama Heri Susanto itu hobinya apa saja sih? Nah, dicari di tabel hobi, Heri Susanto itu NRP-nya berapa? Nah, kenapa kok di tabel hobi yang dijadikan primary key itu dijadikan kunci itu bukan nama? Karena mungkin saja atau sangat mungkin yang namanya atribut nama atau nama mahasiswa itu sangat mungkin sekali memiliki nilai yang sama. Namanya sama-sama Heri Susanto, yang satu kurus, yang satu gemuk. Nah, bisa saja. Nah, yang unik apa? Yang tidak mungkin sama, yaitu NRP atau NIM. Heri Susanto, NIM-nya, belakangnya 01, cari 01. Oh, ini sepak bola, membaca komik, dan berenang. Hobinya ada 3. Nah, ketika di-joinkan. Gitu ya. Nanti query join seperti apa, nanti kita bahas pada saat pembahasan ke SQL ya, Structured Query Language. Oke. Sementara kita masih berbicara teori bagaimana menyusun atau membangun sebuah basis data. Di sini kita berbicara terkait dengan yang namanya normalisasi. Contoh yang kedua di sini. Ternyata ada komposit atribut. Nah, di mana nilai pada atribut jadwal itu berisi gabungan antara hari dan jam. Misalnya ada jadwal kuliah, kode kuliahnya, kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, dosen, kelas, jadwal. Jadwalnya hari apa, jam sekian. Nah, artinya di sini ada komposit key. Nah, makanya jadwal kuliah harus dipecah, harus bernilai atomik untuk memenuhi first normal form. Ya, jika asumsi hari dan jam memegang peranan penting dalam sistem basis data, maka atribut jadwal perlu dipisah sehingga menjadi jadwal hari dan jadwal jam, sehingga tabelnya seperti ini. Yang tadinya ada
5 atribut menjadi 6 atribut. Begitu. Ya, harinya Senin jam 8. Sama di sini jadwalnya Senin jam 8. Cuma dipecah saja posisinya, letaknya menjadi 2 atribut. Lanjut. Itu normal form yang pertama atau bentuk normal yang pertama. Ya, tadi harus ada primary key, kemudian atributnya harus bernilai atomik begitu ya. Nah, kemudian untuk masuk dalam kriteria second normal form harus memenuhi kriteria berikut ini. Yang pastinya pertama ya sudah memenuhi bentuk first normal form. Nggak bisa langsung loncat, misalnya dari tabel universal ke second normal form itu nggak bisa. Ya, jadi harus bertahap. Nah, memenuhi first normal form, oh ya sudah. Kemudian semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung pada atribut kunci. Jadi, semua atribut itu semua bergantung pada satu atribut kunci. Ya, misalnya tadi kan ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, misalnya kan gitu kan. Nah, kemudian jadwalnya ya mengacu pada atribut kuncinya yaitu kode mata kuliahnya. Jadi semua atribut ya yang bukan kunci itu hanya boleh tergantung pada atribut kuncinya. Nah, jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Nah, perlu ada tabel penghubung atau kehadiran foreign key bagi atribut-atribut yang dipisah tadi. Ya. Jadi misalnya tadi ada kode dosen ya kita perlu pisah. Contoh, misalnya ini. Tabel sudah memenuhi first normal form, tapi tidak memenuhi second normal form. Ada NIM-nya, nama, alamat, ya, kode mata kuliah yang diambil, nama mata kuliah, dan seterusnya. Nah, tidak memenuhi second normal form karena apa? Di sini, yaitu atribut name dan kode mata kuliah ini yang dianggap sebagai primary key. Sedangkan, misalnya di sini nama mahasiswa itu tidak tergantung pada mahasiswa, name dan kode mata kuliahnya. Jadi ini kita pecah. Jadi di sini ada dua menjadi beberapa tabel. Nah, kita lihat nanti. Kita lihat menjadi 3 tabel. Nah, yaitu nih function dependency yang pertama itu nilai huruf itu bergantung pada seperti yang dibahas pada slide-slide sebelumnya ya. Mahasiswa name dan kode mata kuliah. Nah, sehingga membentuk sebuah tabel nilai. Ya kan? Oke. Kemudian tabel yang kedua adalah mahasiswa. Yang mana primary key-nya adalah name, NRP-nya. Tabel-tabel atribut yang lain misalnya nama mahasiswa bergantung pada name-nya. Alamatnya juga bergantung pada name-nya. Kemudian tabel mata kuliah, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS-nya berapa. Nah, itu bergantung pada ya. Oke, jadi tabel yang pertama ini primary key-nya ada 2, composite key ya. Oke. Kemudian yang kedua, tabel mahasiswa primary key-nya ini yang garis bawah, NRP-nya. Yang ketiga mata kuliah ini kodenya. Kalau kita pengen tahu mahasiswa dengan NIM sekian itu nilai mata kuliah ini berapa ya? Nah, dicari aja di sini. Yang NIM-nya sekian dan kode mata kuliahnya apa kan gitu kan. Nah, gitu. Atau di sini ada tabel nilai. NIM-nya 01, kode mata kuliahnya MK01, nilainya A. Ini nilai A punya siapa ya? Nah, dicari. NIM 01 di tabel mahasiswa. Oh, namanya si A. Oh, namanya si A. Ngambil mata kuliah MK01. MK01 itu apa ya? Cari MK01 di kode
mata kuliah di sini, di tabel mata kuliah, oh MK01 nama mata kuliahnya itu basis data SKS-nya 3 SKS. Oh, dia dapat nilai A. Nah, ya. Jadi walaupun tabelnya sudah didekomposisi, dipecah-pecah menjadi tabel yang lebih kecil lagi, tetap bisa dikembalikan seperti semula. Begitu informasinya ya, maksudnya ya. Oke, lanjut. Nah, kalau normal form yang ketiga, itu pastinya tadi sudah dalam bentuk normal form yang kedua, dan yang berikutnya adalah tidak ada ketergantungan transitif, di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Jadi semua atribut itu hanya boleh tergantung pada atribut kunci. Ya, jadi karena dalam normal form yang kedua, walaupun tadi semua atribut tergantung pada atribut kunci, tapi masih memungkinkan ada atribut yang tergantung pada atribut lainnya yang bukan atribut kunci. Contohnya tadi, ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah. Nama mata kuliah kan tergantung pada, oh nama ada NRP, mahasiswa ngambil mata kuliah apa, kan begitu kan, key-nya mata kuliah. Tapi karena di tabel itu ada atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah juga tergantung pada atribut kode mata kuliah, yang mana kode mata kuliah itu bukan atribut kunci. Ya, oke, jadi perlu didekomposisi lagi kalau terjadi semacam itu. Artinya, semua atribut hanya tergantung pada atribut kunci. Jika ada atribut yang masih tergantung pada atribut selain atribut kunci, maka tabelnya harus didekomposisi lagi atau diuraikan lagi, dipecah lagi. Ya, lanjut. Ini dia contohnya. Misalnya, di sini dicontohkan tabel beda lagi. Ada tabel yang sudah memenuhi second normal form, ya. Di sini ada name. Semuanya tergantung pada atribut kuncinya name. NRP-nya, nama pada ini. Alamatnya, oh alamat ini itu punya name ini. Alamat kota ini punya name ini. Alamat provinsi ini punya name ini. Ada alamat kode pos di sini. Kode pos ini punyanya siapa? Oh, NIM dengan nama ini punya alamat kode pos ini. Tergantung semuanya pada ini. Tapi di sini masih ada ketergantungan transitif, yaitu atribut kota dan provinsi, ya, alamat kota dan provinsi ini mengacu pada atau tergantung pada kode pos, atau kalau dibalik, kode pos ini menentukan alamat kota dan provinsi. Kode pos seluruh Indonesia kan beda-beda. Misalnya di Dukuwalu, misalnya. Ini kan kecamatan ya, kalau di Indonesia kode pos itu per kecamatan ya. Per kecamatan. 53171. Maaf, 53182. Ya. Jadi perlu kita pecahkan di sini. Karena alamat ini kota, atau kalau di kita berarti kecamatan ya, provinsinya, ini mengacu pada atau tergantung pada kode posnya, maka kita dekomposisi lagi, yaitu tabel mahasiswa dan tabel kode pos. Jadi tabelnya menjadi dua. Tabel yang pertama adalah tabel mahasiswa dengan primary key adalah NIM-nya atau NRP, ya, nama, alamat jalan, dan alamat kode pos. Kota dan provinsinya gimana? Di tabel kode pos. Nah, alamat kode pos sekian, misalnya nama si A, alamat jalannya ini, kode posnya 53182. 53182 itu mana ya? Kota mana di provinsi mana ya? Nah, ini berarti Kecamatan Kembaran Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, begitu misalnya. Ya. Jadi di sini masih ada ketergantungan transitif. Harusnya kalau di third normal form itu hanya tergantung pada primary key-nya saja. Tapi ini kok masih ada atribut yang tergantung pada selain primary key, yaitu tergantung pada kode pos. Kode pos kan bukan primary key. Kan gitu. Karena kalau kode pos dijadikan primary key nanti malah rancu. Soalnya mungkin sekali
ada mahasiswa dengan alamat yang sama, kode posnya. Sedangkan dalam satu tabel, ketika dia misalnya kayak NRP ini dijadikan primary key, maka tidak boleh ada di tabel ini tidak boleh ada nilai yang sama pada atribut NRP. Sedangkan si A alamatnya sekian, kode posnya 53182. Si B ternyata di daerah yang sama. Berarti kode posnya 53182. Ini tidak diperbolehkan. Karena dalam satu tabel, primary key itu nilainya tidak boleh sama. Makanya di sini name dalam tabel mahasiswa, apakah ada name dari mahasiswa yang sama? Tidak ada. Nama mungkin ada, alamat jalan mungkin ada, kota ada, dan seterusnya. Ya, jadi yang namanya primary key itu tidak boleh bernilai sama. Gitu. Itu third normal form. Yang berikutnya, ya. Oke, ini penjelasannya tadi karena terdapat atribut non primary. Oke, saya lanjut saja. Jadi tabel-tabel yang memenuhi kriteria normalisasi tahap ketiga ini sudah siap diimplementasikan. Ya. Sebenarnya masih ada lagi bentuk normalisasi yang lain tahapan berikutnya dan Boyce Code normal form, kemudian normalisasi bentuk keempat dan kelima. Hanya saja jarang dipakai. Pada kebanyakan kasus normalisasi hanya sampai pada tahap ketiga. Namun perlu kita ya sampaikan ya. Jadi bentuk Boyce Code normal form ini terpenuhi dalam sebuah tabel jika untuk setiap fungsional dependensi terhadap setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk X menentukan Y, maka X adalah super key. Jadi tabel tersebut harus didekomposisi berdasarkan fungsional dependensi yang ada sehingga X menjadi super key dari tabel-tabel hasil dekomposisinya. Super key. Nah, setiap tabel dalam Boyce Code normal form ini merupakan pastinya sudah memenuhi kriteria third normal form. Akan tetapi setiap third normal form belum tentu memenuhi kriteria Boyce Code ini. Ya, jadi perbedaannya untuk fungsional dependensinya seperti ini. Ya, tidak membolehkan A sebagai bagian dari primary key. Oke, lanjut. Nah, kalau yang keempat, terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi BCNF ya, dan tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multi-value attribute. Untuk setiap multi-value dependensi juga harus merupakan fungsional dependency. Dan yang kelima, contohnya dulu. Nah, misalnya di sini tabel berikut tidak memenuhi fourth normal form. Kenapa? Setiap employee dapat bekerja lebih dari satu project dan dapat memiliki lebih dari satu skill. Untuk kasus seperti ini, maka tabelnya harus didekomposisi menjadi dua tabel sendiri-sendiri. Employee project, employee skill. Begitu. Kemudian untuk bentuk normal tahap kelima, bentuk yang ini terpenuhi jika tidak dapat memiliki sebuah lossless decomposition menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. Artinya tidak ada kemungkinan untuk didekomposisi lagi. Jika 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan functional dependency, maka untuk yang bentuk kelima ini dibentuk berdasarkan konsep join dependency, yakni apabila sebuah tabel telah didekomposisi menjadi tabel-tabel lebih kecil, harus bisa digabungkan lagi, bisa dijoinkan lagi untuk membentuk tabel semula, yang mana informasinya sama seperti pada tabel universal. Gitu ya. Oke, kita coba membicarakan yang studi kasusnya. Nah, studi kasus normalisasi data. Contohnya ini tabel universalnya. Ada nomor proyek, nama proyeknya. Pada nomor proyek ini, nama proyek ini kan bergantung pada nomor proyek. Ya, nama proyek ini, nomor proyeknya ini. Pegawai yang terlibat, nah ada pegawai 1, 2, 6. Di proyek yang kedua, ternyata ada pegawai yang terlibat di proyek pertama juga. 1, 12, 4, yaitu pegawai 1. Nah, di sini ada nama pegawainya. Nama pegawai kan pastinya tergantung pada nomor pegawai, golongan, nah dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang paling normal, maka proses normalisasi dimulai dari normal yang pertama.
field-field tabel di atas yang merupakan grup berulang, yaitu apa? Ada nomor pegawai, nama pegawai, golongan, besar gaji, ya. Ini harus dijadikan atomik ya. Oke. Lanjut. Nah, ini untuk bentuk yang pertamanya seperti ini. Sudah nilainya atomik semuanya, ya, tidak ada yang bisa dipecah lagi. Oke. Pertama tadi hilangkan duplikasinya. Nah, ini kan normalisasi pertama ya. Ini kan duplikasi. Proyek 1, ini proyek 2 ya kan? Ini berarti universal form-nya juga bisa ditampilkan seperti ini. Dengan mencari ketergantungan parsial menjadikan field-field menjadi tergantung pada satu atau beberapa field. Karena yang dapat dijadikan kunci adalah nomor proyek ya dan nomor pegawai, maka langkah yang berikutnya adalah dicari field mana yang tergantung pada nomor proyek dan nomor pegawai. Ini bentuk pertamanya, normalisasi bentuk pertama dalam bentuk atomik ya, dan bergantung pada ininya. Satu, ada primary key-nya, yaitu nomor proyek ini, nama proyeknya apa, pegawainya apa. Nah, nomor pegawai ini dia pada nomor proyek berapa? Pada nomor proyek ini, namanya ini, kan begitu. Ya, lanjut. Nah, itu nomor pertama. Yang kedua, yaitu kita menghilangkan apa namanya ketergantungan. Jadi field-field yang tergantung pada satu field haruslah dipisah dengan tepat. Misalnya nomor proyek menjelaskan nama proyek dan nomor pegawai menjelaskan nama pegawai. Ya, jadi harus didekomposisi. Nah, sehingga seperti ini. Ada dua tabel, tabel proyek dan tabel pegawai. Ini normal form yang kedua atau second normal form. Ya, jadi nama pegawai ini, nomor pegawainya ini. Pegawai 1 itu nomor pegawai 01 itu golongannya apa ini, atau besar gaji ini adalah punya pegawai 01, kan begitu. Nah, kemudian untuk memenuhi normal form yang ketiga, ketergantungan transitifnya. Nah, jadi oke lah, misalnya golongan A ini dia dimiliki oleh nomor pegawai dengan golongan A dimiliki pegawai dengan nomor 01. Besar gaji sekian juga dimiliki oleh pegawai dengan nomor sekian. Nah, tapi dia juga tergantung pada ini kan, nah pada golongannya. Begitu. Jadi dia selain tergantung pada primary key, ternyata dia juga mendua ya istilahnya begitu ya. Tergantung pada atribut lain selain atribut kunci. Nah ini kan atribut kunci ada yang sama nggak? Nggak ada. Ya kan? Atribut kunci nggak ada yang sama nilainya. Ya, jadi ini perlu dipecah lagi. Jadi untuk membuat hubungan antar dua tabel dibuat suatu tabel yang berisi key dari tabel yang lain. Ya, tadi kan ada dua untuk menghubungkannya. Tadi kan didekomposisi menjadi dua tabel. Tabel proyek isinya nomor proyek dan nomor pegawai, nomor proyek dan nama proyek. Tabel pegawai, nomor pegawai, nama, golongan, gaji, kan begitu. Nah, untuk menghubungkannya ada tabel penghubungnya ini. Nomor proyek ini pegawainya siapa? Nah, kan begitu, ya. Oke. Untuk normal form yang ketiga, pada tabel yang tadi itu masih terdapat masalah bahwa besar gaji tergantung pada golongannya, padahal golongannya bukan merupakan field kunci. Jadi besar gaji itu kan tergantung pada golongannya A, B, C begitu ya. Padahal field kuncinya adalah nomor pegawai. Nah, artinya harus memisahkan field non kunci, golongan, dan besar gaji yang tadinya tergantung secara parsial kepada field kunci nomor pegawai untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Jadi hasilnya seperti ini. Tadi kan ada dua, tabel proyek, tabel pegawai. Nah, ini penghubungan antara tabel proyek dan pegawai. Nah, tadi golongan di sini ada satu lagi besar gaji. Nah, ini dipisahkan, didekomposisi lagi menjadi tabel golongan.
golongan ABC besar gajinya sekian. Jadi ketika pegawai ini golongannya A, gajinya berapa? Dijoin dengan tabel golongan. Yang golongannya A, coba cari golongannya A. Oh, ternyata gajinya Anton itu sekian. Gitu. Ya, ini normal form yang ketiga. Nah, ini sudah cukup sebetulnya untuk dijadikan tabel basis datanya gitu ya. Oke. Lanjut. Yang kedua di sini ada contoh ini untuk di dunia akademik ya. Ini universal table-nya. Mahasiswa dengan nama Welly, NIM-nya sekian, jurusannya ini, ngambil mata kuliah, ada 2 mata kuliah, kode dosennya, nah ini. Kode dosennya B104. Di sini juga si mahasiswa kedua dengan nama Bakri juga ngambil mata kuliah dengan kode B104. Nama mata kuliahnya sama, dosennya sama. Nah, ini contohnya begini. Lanjut. Nah, bentuk normal yang pertama bagaimana? Dijadikan atomik. Ya. Tadi kan di sini kan nggak ada kosong ya, normal. Jadikan atomik. Satu-satu semuanya. First normal form. Yang kedua bagaimana? Dibuat primary key-nya sendiri-sendiri. Berarti di sini ada berapa tabel kalau kita dekomposisi. Nah, lanjut. Nah, menjadi 3 tabel. Itu tabel mahasiswa, mata kuliah atau tabel kuliah ya. Dan tabel nilai. Nah, ini yang ada garis bawahnya ini berarti dia primary key-nya. Name, nama mahasiswa, jurusan, ya kan. Kode mata kuliah ini sebagai primary key. Kode mata kuliah sekian, nama mata kuliahnya. Nah, ini kode dosen. Nah, ini tabel nilainya. Tabel nilainya di sini adalah gabungan composite key dari nomor mahasiswa atau name dengan kode mata kuliah. Seperti yang di slide-slide yang sebelumnya tadi sudah dibahas. Nah, ini normal form yang kedua. Tapi ternyata di sini masih ada ketergantungan di nama dosen ini ternyata dia juga tergantung pada kode dosen. Yang mana kode dosen ini kan bukan primary key. Maka untuk third normal form atau normalisasi di yang ketiga perlu didekomposisi lagi. Sehingga nantinya totalnya menjadi 4 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel kuliah atau mata kuliah, tabel dosen, dan tabel nilai. Nah, ini ya, tabel mata kuliah, tabel kuliah tadi dipecah menjadi tabel mata kuliah dan tabel dosen. Di sini kode dosennya. Oh, mata kuliah ini dosennya siapa? Oh, kode sekian. Cari di sini B104. Oh, nama dosennya Ati. Misalnya begitu. Oke, ya, begitu ya. Oke, semoga ini bisa menambah pemahaman terkait dengan normalisasi. Kemudian pada pertemuan ini ada tugas yang mana harapan saya bisa menambah pemahaman Anda dalam melakukan normalisasi tabel ya. Oke, silakan nanti diakses di bagian assignment, kemudian dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan di sana. Silakan dicermati. Kemudian tugasnya ini berkelompok ya, berkelompok. Masing-masing satu kelompok 2 orang ya. Satu kelompok 2 mahasiswa. Silakan untuk kelompoknya saya bebaskan. Ya, kelompoknya saya bebaskan, silakan dikerjakan satu kelompok 2 orang, dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan ya. Kemudian perlu diingat ya, kembali lagi saya ingatkan, saya bisa tahu mana yang copy dan mana yang mengerjakan sendiri ya, atau yang asli gitu ya. Oke, mungkin itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.